Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Hanum dari kelas Kimia B dengan NIM 210603110037. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk menentukan orde reaksi dengan menggunakan Microsoft Excel yang nantinya akan dibuat grafik dan grafik tersebut akan diatur untuk menunjukkan nilai R kuadrat atau kelinearitasan dari suatu uh, hasil hasil percobaan. Nah, nantinya saya akan membandingkan kelinearitasannya atau nilai R kuadratnya dari orde 0, orde 1, dan orde 2. Baik, untuk datanya ini sudah ada, yaitu ada dua data dengan menggunakan ekstraksi menggunakan metode ultrasonik dan metode microwave. Kita akan memindahkan dulu untuk datanya. Nah, di sini saya copy, kemudian saya akan pindahkan. Saya akan atur terlebih dahulu. Oh, maaf. Randomen A0. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan memindahkan datanya ke dalam Excel. Nah, data sudah ada di dalam Excel. Nah, baik seperti ini. Ini adalah orde 0. Kita tahu bahwa rumus dari orde 0 ini adalah file yang sudah di-share oleh Bu Eni. Kita tahu bahwa rumus dari orde 0 persamaan dari orde 0 ini adalah A min A0 sama dengan min KT. Nah, ketika akan diplotkan dalam sebuah grafik, maka konsentrasi A dikurangi dengan konsentrasi 0, A0, itu adalah sama dengan Y, sedangkan untuk sumbu Y-nya, untuk sumbu X-nya itu adalah T atau waktu. Sehingga, berdasarkan data yang sudah saya punya ini, untuk T ini nanti akan menjadi sumbu Y, dan untuk tata rendemen ini, A0 min A, ini adalah menjadi sumbu X-nya. Baik, kemudian kita akan blok datanya, kemudian kita pilih insert, scatter, kemudian kita pilih yang ini. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Kemudian kita akan atur grafiknya. Kita klik pada garis ini, kemudian kita klik kanan, add trend line. Nah, kita pilih display equation on chart dan display R squared value on chart. Ini kita pilih. Ini untuk memunculkan nilai seperti ini. Nah, untuk grafik ini,
karena sumbu Y-nya itu dimulai dari 0, sedangkan nilai minimum dari data ini adalah 6, maka grafiknya akan menjadi kecil seperti ini. Sehingga saya akan mengatur untuk nilai minimumnya dari sumbu Y ini adalah 6, supaya grafiknya lebih terlihat. Kita bisa klik pada sumbu Y ini, pada angka-angka pada sumbu Y, kemudian kita klik 2 kali. Nah, akan muncul ini nilai minimumnya, kita akan fix, kita akan atur, yakni saya akan mengaturnya pada nilai 6. Karena pada nilai A0 min A ini, nilai paling terkecil adalah 6,87, sehingga saya akan mengaturnya nilai minimumnya pada sumbu Y itu adalah 6. Nah, maka grafik akan terlihat lebih jelas seperti ini. Kemudian, untuk orde 0, kita akan ganti sheet. Oh, ini sudah saya buat. Tapi lebih dahulu. Nah, ini kita ganti nama menjadi orde 1. Kita akan copy datanya dengan data yang sama. Kita akan menentukan bagaimana orde 1 dengan menggunakan metode ultrasonic. Nah, kita tahu bahwa rumus dari orde 1 itu adalah ln dari A dengan dibagi A0. Maka berdasarkan tabel yang sudah kita punya, di sini saya akan membuat tabel seperti ini lagi. Kita copy dengan menit atau waktu yang sama. Namun di sini saya put terlebih dahulu. Ini adalah nilai ln dari A0 dikurangi dengan A. Jadi nilai yang sudah kita punya atau nilai randomin ini kita lenkan. Kemudian kita masuk ke persamaan sama dengan ln, kita klik ln, kita klik, kemudian kita masukkan nilai randomin yang pertama ini. Dengan waktu 30 menit, itu nilai A0 min A-nya adalah 6,87. Kita lenkan, kita enter. Nah, akan mendapatkan nilai seperti ini. Kemudian untuk hasil ke bawahnya, kita tinggal drag, klik 2 kali, nah maka akan muncul. Kita cek terlebih dahulu untuk pada waktu 60 menit, maka C7 benar. Kemudian untuk waktu ke-52 ini adalah 8,82 terletak pada C ke-6. Jadi data yang kita punya atau rumusnya sudah benar. Nah, di sini saya akan membuat harga desimalnya adalah 2 angka di belakang koma, sehingga kita bisa blok, kemudian kita pilih ini sampai 2 angka di belakang koma. Karena ini nanti akan berpengaruh pada harga yang terlihat pada grafiknya nanti. Kemudian kita blok sama seperti tadi, kita blok, kemudian insert, pilih insert, scatter. Nah, kita pilih yang ini, scatter with smooth lines and markers. Nah, seperti ini. Misalkan pada data ini kita tambahkan desimalnya, maka pada grafik ini itu juga akan berpengaruh, sehingga ya, untuk menyamakannya dengan hasil awal ataupun dengan waktu untuk supaya lebih bagus, maka saya akan buat 2 angka di belakang koma desimalnya. Sama seperti tadi, kita klik kanan pada garisnya, kemudian add trend line, pilih add trend line. Setelah itu display equation on chart dan display R squared value on chart. Maka muncul nilai R-nya.
Kemudian kita langsung ke orde 2. Saya copy terlebih dahulu. Orde 2. Nah, datanya sudah saya paste, sudah saya pindahkan. Untuk orde 2, kita tahu bahwa persamaannya adalah 1 per A dikurangi 1 per A0. Ini adalah untuk Y-nya, untuk X-nya adalah sama, yaitu waktu. Maka kita bisa sesuaikan dengan data yang kita punya, sama seperti orde 1 tadi, kita akan buat data tersendiri untuk memudahkan pada saat membuat grafik nanti. Nah, di sini adalah 1 dibagi dengan nilai dari randoman tersebut A0 dikurangi dengan A. Sehingga di sini kita bisa masukkan rumus sama dengan 1 dibagi dengan ini. Nilai yang pertama adalah pada waktu 30 menit adalah 6,7. Dia terletak pada C yang keempat. Kemudian kita oke. Kita pilih, kita klik 2 kali untuk mendrag. Nah, maka hasilnya adalah nilai seperti ini. Kita cocokkan terlebih dahulu untuk misalkan menit ke-45. Menit ke-45. Berarti dia adalah C ke 6. Sudah benar. Untuk misalkan untuk 60 adalah terletak pada C ke 8. Maka di sini 1 dibagi dengan C8. Nah, sama seperti tadi, saya akan membuat harganya menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok datanya. Kita pilih insert, scatter, smooth line, scatter with smooth line. Nah, seperti ini akan muncul data seperti ini. Ini sama grafiknya atau garisnya kecil, sama seperti dengan orde 0 tadi. Maka di sini saya akan merubah nilai minimum dari sumbu Y-nya. Di sini nilai yang paling kecil untuk sumbu Y-nya adalah 0,1. 0,1 sehingga mohon maaf, saya akan menunjukkan nilai R kuadrat dan nilai Y-nya sama seperti tadi. Kita klik pada garisnya, kemudian klik kanan, add trend line, dan kita pilih display equation on chart dan display R squared value on chart. Nah, kemudian kita klik di sini pada sumbu Y, kemudian klik 2 kali. Untuk minimumnya kita fixkan jadi 0,08. Nah, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Begitu juga untuk data yang kedua, yakni menggunakan microwave. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuatnya untuk order reaksi 0. Ini adalah order reaksi 0. Saya sudah membuatnya dengan metode ultrasonik maupun metode microwave. Nah, seperti ini.
Nah, terlihat seperti ini. Kita cocokkan dengan yang kita buat barusan. Nilai dari R kuadrat ordinal dengan menggunakan metode ultrasonik adalah 0,8987. Kita cocokkan dengan yang barusan saya buat, ordinal adalah 0,8987. Nah, sudah sama. Berarti cara yang saya buat sudah benar. Ini adalah untuk orde 1. Didapatkan nilai R-nya adalah 0,8987. Kemudian untuk menggunakan microwave, ini didapatkan nilai R-nya adalah 0,0757. Nah, seperti ini. Di sini juga nilai minimumnya tadi saya rubah, bukan jadi 0, di sini 6, di sini 4. Menyesuaikan dengan datanya. Kemudian ada order reaksi 1, ini sama seperti tadi, len dari A0 min A ini tadi kita lenkan, didapatkan nilai sekian 0,8902 untuk metode ultrasonik dan 0,072 untuk metode microwave. Kemudian untuk order reaksi 2 ini juga dengan rumus 1 dibagi dengan A0 min A. Saya dapatkan nilai R-nya adalah 0,8819 dan untuk metode microwave 0,061. Nah, di sini saya akan membandingkan tingkat kelinearitasan yang paling tinggi dari order reaksi 0, order reaksi 1 maupun order reaksi 2. Di sini saya sudah buat perbandingannya dari nilai R kuadratnya. Dari order reaksi 0 itu didapatkan R kuadratnya adalah sekitar 0,8987, kemudian order reaksi 1 0,8902, order reaksi 2 0,8819. Kemudian untuk metode microwave 0, order reaksi 0 itu sebesar 0,0757, kemudian order reaksi 1 0,072, order reaksi 2 sebesar 0,0651. Sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan metode ultrasonik ini, data dengan menggunakan metode ultrasonik didapatkan bahwa order reaksi 0 itu lebih linear grafiknya karena dilihat dari nilai R kuadrat yang dihasilkan. Begitu juga untuk dengan data pada metode microwave juga order 0 yang paling tinggi tingkat kelinearitasannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.